Oke, halo semuanya. Jadi belum lama ini Digital Alliance atau DA baru aja merilis salah satu mouse barunya mereka yaitu DA-RP 3065. By the way, ini tuh semacam mouse kantoran atau office mouse. Jadi bukan gaming mouse. Makanya jangan expect macam-macam seputar gaming performance-nya bla 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 karena ya memang mouse ini tidak ditunjukkan untuk ke arah sana. So, mari sama-sama kita lihat apa aja yang ditawarkan dari si DA-RP 3065 ini. Let's go. Untuk packagingnya sendiri simple, cuman begini doang dan ini ukurannya kecil banget ya. Nah, di dalamnya tuh langsung ada mouse-nya yang dibungkus sama foam. Terus ada juga buku sakti plus kartu garansi. Oke, untuk bentuknya begini. Kesan pertama yang gue dapet di sini adalah kok nggak ada identitas DA sama sekali. Sebenarnya bagus sih, jadi simple clean. Tapi seenggaknya biasanya kan di bagian bawahnya tuh ada info produk. Ini malah nggak ada sama sekali. Untuk warnanya sendiri dia ada dua varian, unit yang ini nih namanya white grey, ada satu lagi yaitu black grey. Sebenarnya perpaduan warnanya bagus-bagus aja dan cenderung netral, cuma sayangnya dia nggak punya warna yang lucu-lucu, warna-warna pastel kayak gitu. Karena sekarang kayaknya Office Mouse tuh lagi ngetren juga yang warnanya warna-warna pastel. Tapi ya udahlah. Nah, untuk di bagian atasnya dia punya satu buah tombol DPI dengan 3 step yaitu 800, 1200 dan 1600. Di bawahnya ada satu lubang kecil yang gua nggak tahu ini fungsinya apaan karena gue coba macam-macamin nggak nyala sama sekali. Untuk scroll wheelnya dia udah dilapisin karet, stepnya tergolong agak galak dan masih kasar jadi agak berisik aja kalau kita scrollingnya tuh kenceng. Di bagian kiri ada dua buah set button, ini kepake banget pas browsing buat next previews ya. Walaupun feelnya nothing special, standar Office Mouse sih, dia nggak ada tactile yang gimana-gimana gitu. Di bagian bawah ada switch on off, di sebelahnya lagi ada slot untuk simpan baterai A2 sebiji dan ada slot untuk simpan dongle-nya juga. Terus di ujung atas ada satu buah switch untuk pindah mode dari Bluetooth atau wireless 2,4 GHz. Emang ini nggak ada tandanya sih, tapi kalau kita switch ke posisi kanan yaitu posisi 2,4 GHz, di bagian sensornya itu bakalan klip-klip warna hijau. Sedangkan kalau kita switch ke posisi kanan yaitu Bluetooth, maka sensornya bakalan klip-klip warna biru. Jadi si DA-RP 3065 ini punya dua koneksi dan dua-duanya wireless, bisa pakai Bluetooth ataupun bisa pakai dongle 2,4 GHz. Untuk kompatibilitasnya harusnya sih selama device-nya punya port Type A ataupun punya Bluetooth itu bisa connect juga ke si DA-RP 3065 ini. Yang jelas gue udah coba di Windows bisa, di MacBook bisa, dan di iPad pun bahkan bisa pakai konektivitas Bluetooth-nya. Nah, terus untuk dimensinya dia ada di 100 x 65 x 34 mm. Ini nggak kecil-kecil amat tapi tetap termasuk kecil. Enaknya karena dia nggak kecil-kecil amat dan bentuknya cukup sleek, dipakai palm grip itu masih bisa walaupun kerasa ada yang kosong di bagian belakangnya. Ya karena mouse-nya bantet kan. Emang yang paling enak itu claw atau fingertip sih buat tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 8 cm. Sedangkan untuk bobotnya dia ada di 76 gram dengan setup tanpa dongle dan ada baterai A2-nya. Kalau berat kosongnya alias setup tanpa baterai tapi ada dongle di dalamnya itu sebenarnya cukup ringan di sekitar 55 gram. Tapi menurut gua bobot kayak gitu nggak perlu dipertimbangkan karena ya setup kayak gitu ya setup ketika mouse-nya nggak bisa diapa-apain gitu. Maksud gua untuk mempertimbangkan bobot dari sebuah mouse adalah pertimbangkan ketika mouse tersebut posisinya udah available, udah ready buat dipakai. Yang mana kalau di mouse ini berarti harus udah ada baterai di dalamnya. Dan final bobotnya itu di kepala 7. Sama by the way ini mouse juga nggak bisa kabel sama sekali. Jadi konektivitasnya tuh pure cuman pakai wireless doang. Udah hal umum banget lah ya kalau Office Mouse kayak gini tuh nggak pakai baterai tanam. Biasanya kalau nggak pakai A2 ya A3. Alasannya karena memang si baterai A2 A3 ini biasanya lebih awet daripada baterai tanam. Di samping itu ya lebih minim maintenance. Kalau baterai tanam di gaming mouse kan biasanya paling nggak kuat semingguan dipakai daily ya walaupun memang sensornya beda. Tapi kalau baterai A2 kayak gini nih biasanya bisa tahan berbulan-bulan bahkan setahun juga nyampe kali. Toh Office Mouse yang pakai baterai A2 kayak si DAR ini pakai sensor yang memang ditujukan lebih ke arah hemat daya sih. Dia pakai Pixar PMW 3065, speknya in general cupu sih. Cuma 28 IPS tracking speed dan polling rate-nya juga cuma mentok di 125 Hz. Tapi ya Office Mouse emang yang penting efisiensinya sih, nggak perlu punya sensor yang kenceng-kenceng amat. Oh ya, untuk switchnya juga ini udah lumayan sih, dia pakai Huano 10 juta kali klik. Plusnya tactile-nya cukup enak, bobotnya pas, minusnya ya auto skip buat yang cari silent click. Ya paling segitu aja yang bisa gue bahas tentang si DAR P
P3065, namanya agak susah. Sebenarnya itu 3065 kode name dari si sensor yang dipakainya dia sih, sensornya PixArt. P-nya tuh PMW ya, 3065 ya emang kode name-nya 3065. By the way, untuk harganya si DAR ini harganya ada di 125.000 dan ada promo launching sampai tanggal 4 Januari kalau nggak salah, itu bakalan dapat free mousepad. To be honest, harganya berasa agak mahal sih kalau nggak dapat free mousepad. Maksudnya kalau memang cuman ngincer sensornya doang yang udah pakai 3065, itu seinget gua ada deh mouse lain yang pakai 3065 tapi harga di bawah 100.000 rupiah. Tapi emang nggak bisa di compare sensornya doang sih, toh malah mungkin yang beli office mouse kayak gini nggak peduli sama sensornya, karena gimana pun juga ya nggak akan dipakai main game serius. Yang penting shape-nya enak, portable, baterai awet, bisa dipakai di macam-macam device juga. So paling segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.